Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di majelis ini dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun. Mudah-mudahan perkumpulan kita adalah awalan perkumpulan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu mengharapkan syafaat-syafaatnya. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai membaca hikmah yang nomor 43, mari kita baca tawassul kepada muallif kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya kita dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti lampah-lampahnya dan mengikuti semua yang beliau katakan, sehingga kemudian kita dekat dengan Nabi dan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadini awala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana fi madadi wa asrarihi fid dharain amin. Qala di hikmah yang nomor 42, kelanjutan atau penjelasan dari hikmah yang nomor 41. Kalau kemarin di 41 kita diajari al-ajabu kullal ajabi mimma yahrubu mimma lam fikaka lahu anhu wa yadrubu ma la baqa lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Satu keanehan bagi orang yang melarikan diri atau yang berlari dari zat yang tidak mungkin kita berlari darinya. Itu yang kemarin dikatakan oleh Ibnu Athaillah, bahwa orang kalau lari dari Allah itu adalah al-ajabul kamil, orang yang paling aneh. Kalau kita lari dari orang, kita lari dari binatang, itu adalah biasa, karena lari dari makhluk yang masih bisa kita hindari. Tapi kalau kita lari dari Allah, itu adalah sesuatu yang mustahil dan itu adalah keanehan yang luar biasa. Nah, di nomor 42 kemudian disebutkan la tarhal min kaunin ila kaunin. La tarhal, jangan pergi, jangan berangkat, min kaunin ila kaunin, dari satu makhluk ila kaunin kepada makhluk lain. Pergi dari makhluk ke makhluk lain. Fatakuna, kalau kita melakukan itu, kahimarir roha yasjiru, seperti keledai penggiling yang selalu berputar-putar. Walladzi, dan yang irtahalah berjalan ilaihi kepada alladzi huwa alladzi irtahalah minhu. Irtahalah yang berjalan memiliki tujuan akhir sama, nanti akan pastikan balik kepada
yang dimulai. Jadi sama dengan himar itu. Kalau keledai itu keliling, Pak. Itu dari awal kita di sini, nanti tujuannya tetap ke sini. Kalau kita minal kauni ila kaunin, kita pergi dari makhluk ke makhluk yang lain, itu sama dengan kita pergi, tapi tujuannya juga makhluk. Berarti itu sama posisinya dengan kita pergi. Mending nggak pergi. Nah itu ada manusia yang hanya sekedar berputar-putar di alam dunia ini. Berputar-putar ya kayak himarin itu. Ya apakah kita seperti himar itu nanti kita bahas itu. Walakin dan akan tetapi irhal minal akwani ila mukawwin. Irhal maka pergilah kamu, jangan hanya berputar-putar, tapi harus pergi minal akwani dari berbagai makhluk ila mukawwin kepada orang yang menciptakan makhluk, kepada zat yang menciptakan makhluk. Jangan lari dari makhluk menuju makhluk, tapi larilah dari makhluk untuk menuju zat yang menciptakan makhluk, Allah. Maka wa anna ila rabbikal muntaha, karena sesungguhnya hanya kepada Allah al-muntaha itu adalah puncak dari sebuah tujuan-tujuan kita. Maka disempurnakan di dalam hikmah yang 42 itu, wanzur ila qaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah kepada sabda Rasul. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan barang siapa kan ada siapa man hijratuhu, hijrahnya man itu ilallah kepada rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang berjalan kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hasil dari perjalanannya adalah Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya, tapi kalau kita selalu berjalan di muka bumi ini kan bab niat ini. Kalau kita punya niat, punya tujuan, punya perjalanan ila dunya untuk memperoleh dunia, kekayaan, jabatan dan lain sebagainya, yusibuha, sudah pasti dia akan mendapatkannya. Au imra'atin, atau pergi kemanapun tujuannya hanya persoalan perempuan. Yastazawwajuha, maka dia pasti akan menikah dengan perempuan itu, karena memang niatnya seperti itu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan semua niat, semua tujuan kita itu pasti akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Maka kemudian Ibnu Athaillah menyindir kita. Fafham qaulahu alaihi salatu wassalam, pahamilah sabda Rasul yang tadi, pamakan hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih wa makan hijratu ila dunya yusibuha aw imratin yatazawwaju fa hijratu lima hajara ilaihi. Pahami dawuhnya Nabi yang itu, wa ta'ammal, dan tadabburi, berpikir, hadal amr in kunta dafahmin, persoalan-persoalan yang dikatakan di dalam hadis ini, kalau kita punya pemahaman. Kalau kita gak punya pemahaman, berarti Ibnu Athaillah mengatakan begini kayaknya. Kalau kita tidak pernah mikir terhadap apa yang dikatakan, disabdakan oleh Rasul dengan hadis ini, yang sudah jelas kalau kita pergi ke barat, kita akan sampai ke barat, gak mungkin ke timur. Kalau kita pergi ke kerja untuk persoalan-persoalan dunia dengan sebaik-baik kerja, maka kita pasti akan memperolehnya. Begitu juga ketika kita menginginkan seorang wanita yang kita kejar setiap hari dengan tujuan mendapatkannya, maka dia pasti akan mendapatkannya. Kalau kita akan melihat
melihat pada ini, punya pemahaman, maka kita tidak akan pernah mengejar yang namanya dunia, kita tidak akan pernah mengejar yang namanya perempuan. Siapa yang kita kejar? Ilallah wa rasulih. Makanya di dalam hikmah yang 42, la tarhal ila kaunin ila min kaunin ila kaunin. Jangan pernah berjalan, jangan berjalan dari satu makhluk kepada makhluk yang lain, dari makhluk untuk mendapatkan makhluk. Contoh, makhluk itu apa? Makhluk itu adalah masih Allah, sesuatu selain Allah itu makhluk. Kalau kita bekerja, yang kita inginkan apa? Harta, gaji. Kalau kita bekerja, yang kita inginkan adalah harta, gaji, berarti kita dari makhluk menuju makhluk. Keinginan kita kerja, gaji kita itu juga makhluk, Pak. Kalau kita dari satu makhluk ke makhluk yang lain, maka kita sama dengan kita himar itu, dengan keledai yang selalu berputar-putar saja, yang tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Maka di dalam salah satu sanadnya kemudian disebutkan, la tatlub bi amalika as-solihah audon. Jangan pernah mencari, jangan mencari bi amalika dengan mengandalkan amal-amal solihmu saja. Karena amal soleh itu tidak akan pernah kemudian membimbing kita masuk dalam surga. Karena yang menciptakan surga itu adalah Allah. Jadi kalau kita hitung amal kita, Pak, kita ngandalkan amal-amal kita untuk mendapatkan ridho Allah, gak usah ridho Allah, kita mendapatkan surga. 24 jam berapa kali kita ingat Allah dan berapa kali kita taat kepada Allah, dan hampir semua sisanya itu tidak ingat kepada Allah. Kalau kita mengandalkan amal kita, sholat, puasa dan lain sebagainya, nggak cukup, Pak, beli tiket masuk surga. Kecuali Yusuf Mansur. Ya, kalau Yusuf Mansur kan bukan doa yang langsung tembus kepada Allah, tapi syaratnya 10 juta. Wah, aneh-aneh aja. Kayak punya orang dalam. Itu adalah himan. Walau fil akhirah, sekalipun itu adalah persoalan-persoalan akhirat. Kita itu sholat, Pak, wajib, sholat sunnah itu kita lakukan. Tapi tujuannya apa? Surga, pahala. Kalau kita sholat, puasa, harapan kita itu dalam sholat adalah, ya Allah, berilah kami surga. Maka sama dengan bahasa dalam hikmah ini disebutkan min kaunin ila kaunin, dari satu makhluk, kita adalah makhluk di dunia yang kemudian harapan kita itu adalah persoalan makhluk. Kenapa? Karena surga itu juga makhluk, Pak, surga itu. Makanya yang harus dimantapkan dalam hati kita bukan harapan kita kepada makhluk, tapi kita harus mampu mengharap kepada Allah. Tujuan kita itu adalah Allah, bukan yang lain. Bukan gaji, bukan uang, bukan harta, bukan surga, bukan. Karena itu semua itu hanyalah makhluk yang jika Allah memberikan itu pasti kita dapat. Tapi kalau Allah tidak memberikan, tidak akan mungkin dapat. Mau sholat seperti apapun, kalau Allah kemudian meletakkan kita itu tidak masuk surga, bisa, sangat gampang. Seburuk apapun orang itu,
kalau kemudian dia diangkat oleh Allah untuk dilepaskan dalam surga sangat gampang. Makanya banyak kemudian cerita-cerita di dalam rakyat kita, banyak orang alim yang kemudian di akhir hayatnya itu suul khotimah. Itu kenapa? Karena Allah tidak menghendaki. Ya mudah-mudahan yang ada di sini adalah husnul khotimah di akhir hayat. Tapi berapa banyak juga orang-orang yang ingkar dari Allah, kemudian di akhir hayatnya dia diselamatkan oleh Allah. Banyak. Itu artinya kemudian persoalan surga neraka bukan persoalan amaliyah kita. Bukan persoalan sholat kita, bukan persoalan puasa kita, bukan. Tapi itu adalah persoalan rahmat Allah. Apakah Allah kemudian akan memberikan kita itu rahmatnya atau tidak? Nah, setidaknya kita sebagai hamba kemudian seluruh potensi yang kita miliki itu dilakukan sebagai alat untuk menghadap Allah, mencari ridha Allah. Barangkali Allah kemudian memberikan rahmatnya kepada kita. Jadi Ibnu Athaillah itu ingin mengajarkan noto hati ketauhidan secara total. Tauhid, kita selalu ngomong tauhid, kita ngomong Allahu Akbar, tapi semua perbuatan-perbuatan kita itu tujuannya adalah makhluk Allah. Dan itu Allah nggak senang. Dan Allah itu nggak senang dengan itu. Walau fil akhirat, sekalipun pada persoalan-persoalan akhirat, fa innal akhirata kawwanakat dunia. Karena sesungguhnya akhirat itu dibentuk sama dengan dunia itu. Allah juga yang membentuk. Wal akwanu mutasawiyatun fihi annaha ahyar, dan semua dunia makhluk itu pasti dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Termasuk akhirat, Pak. Termasuk surga juga akan ditanya. Karena semuanya adalah makhluk. Wa in wajada fi ba'dihal war, sekalipun kita mendapatkan ketenangan, sekalipun kita mendapatkan jalan menuju Allah. Di sebagian alam kita mendapatkan tujuan nur Allah. Contoh kalau di dalam kitab hikam disebut dengan musyahadah itu. Nur-nur Allah yang memancar dari setiap makhluknya. Sehingga kemudian kita ketika melihat semua makhluk yang diciptakan Allah, maka yang kita ingat adalah Allah. Itu adalah wa in wajada. Sekalipun kita melihat itu, maka tetap Allah akan memintai pertanggungjawaban. Nasi, Pak. Makan. Kita kalau hanya sekedar makan, tidak melihat ini adalah bagian dari Allah yang menciptakan, kita hanya sekedar kenyang. Tapi bagaimana kemudian makan itu bisa sampai kepada Allah, bisa musyahadah? Makan itu, nasi yang kita makan itu ada yang memproduksi, ada yang menanam berasnya, padinya ada yang menanam. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Kalau kita berpikir dengan model yang seperti itu, maka apa yang kita makan, maka apa yang kita minum, itu akan menjadi jalan menuju ridho Allah itu. Bal atlub wajhal karim al-manan alladzi kawanal akwan. Kalau kita mencari tadi tidak boleh mencari makhluk, maka Ibnu Athaillah mengatakan carilah Allah wajhal karim al-manan alladzi kawanal akwan, yang menciptakan seluruh makhluk, yang menciptakan sang pencipta yang kita cari, bukan makhluknya.
wafa'un bimuqtadha al-ubudiyah wa qiyaman bi huquqir rububiyah litahqiqi bimaqamin. Kalau kita mencari Allah, maka kemudian kita pasti akan memenuhi seluruh kehidupan kita itu dengan ibadah. Jangan sampai kemudian ada orang ingin mencari Allah tapi perilakunya bukan ibadah. Mencari Allah dimanapun, karena dimanapun itu kita bisa ibadah. Nah ini kalau kemudian kita mencari Allah, sebagian orang mencari Allah tapi perilakunya melanggar perintah-perintah Allah, itu berarti enggak mencari Allah. Karena orang yang mencari Allah itu adalah wafa'un bimuqtadal ubudiyah. Dia berusaha untuk mencukupi seluruh hidupnya dengan persoalan-persoalan ibadah. Wa qiyaman bi huquqir rububiyah, dan dia berdiri menegakkan hak dan kewajiban rububiyah, ketuhanan. Contoh, kita itu hamba yang diciptakan oleh Allah. Yang diciptakan oleh Allah itu tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kudu nyembah nang Allah, kudu pasrah kepada Allah, harus bersandar kepada Allah. Itu adalah rububiyah. Jadi kalau rububiyah itu kemudian kita masuk dalam makom itu, maka semua yang kita miliki di dunia kita itu bukanlah milik kita. Itu adalah milik Allah. Dunya sing akeh kita kumpulkan, gak kira digawa mati wae. Gak kira. Ada yang membawa koper kan? Nanti barangkali nanti ada wasiat, nanti kalau saya meninggal bawa koper. Gak ada. Artinya kemudian saat kita hidup, kita mencoba untuk menipu diri kita bahwa semua yang kita miliki seakan-akan itu adalah milik kita. Seakan-akan saja. Padahal semua yang kita miliki itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kapan? Di pada masa nanti. Dunyamu sapiro, omamu sapiro, itu dimintai pertanggungjawaban. Nah ini yang kemudian kita harus mencari ridho Allah terhadap semua yang kita miliki. Wa anna ila rabbikal muntaha di dalam surat Najm itu, dan kemudian tujuan hidup kita itu di dunia itu adalah puncak dari tujuan kita itu adalah Allah. Makanya kalau kita hari ini sampai hari ini kita hanya sekedar niat kita, tujuan kita itu adalah manusia atau makhluk Allah, mari hari ini kita tobat bahwa semua tujuan kita adalah ridho Allah. Bukan embel-embel dunia, bukan embel-embel makhluk. Makhluk itu biarkan Allah yang memberikan kepada kita. Sama dengan kita mengharapkan kemudian kita ingin sakti kayak dulu lah. Orang-orang dulu kan begitu tuh. Baca Al-Fatihah 1000 kali satu malam ingin sakti. Baca Al-Ikhlas ingin sakti. Sakti itu makhluk, Pak. Dapat. Makanya bangka apa? Fahijratuhu ila ma hajara alaihi. Kalau kita ingin sakti, dapat, pasti dapat. Asalkan ritual yang dilakukan itu benar, maka dia akan sampai pada itu. Tapi orang yang model seperti itu, bahasa Ibnu Athaillah, seperti keledai yang berjalan
berkeliling saja. Nah itu sama saat kita ngomong kita ingin punya jabatan, jabatan itu makhluk. Kalau jabatan itu tidak digunakan sebagai alat untuk mendapatkan ridho Allah, apa yang kemudian ada dalam diri kita? Ingin dimuliakan orang itu juga makhluk. Kita hidup dimanapun, kalau keinginan kita, tujuan kita hanya ingin dihargai dan dihormati oleh orang, itu Ibnu Athaillah mengumumkan himar roho yasir, seperti keledai yang berjalan mutar saja, nggak akan pernah sampai pada Allah. Nah ini yang kemudian harus introspeksi diri kita, benahi tauhid kita, agar kemudian semua yang kita lakukan selama 24 jam itu menjadi alat untuk mencapai ridho Allah dan mencapai rahmatnya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah dan selalu mendapatkan rahmat Allah, sehingga kemudian semua kehidupan kita di dunia dan di akhirat selalu berada dalam naungan syafaatnya terbaginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berada dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya